kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan yang selalu baru kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh senantiasa memelihara kami di dalam setiap musim kehidupan, baik yang baik ataupun yang buruk sekalipun Engkau ada dan hadir di sana. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh datang mendekat kepadamu, berdiam di hadirat Tuhan, memuji, berdoa, dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon biar Allah Roh Kudus boleh menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Hidup kami diubahkan dan kami boleh menjadi kesaksian dan terang yang memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan untuk diri kami waktu ke depan, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar Engkau yang boleh urapi, sehingga tutur kata, ucapan, dan apapun yang disampaikan juga boleh menjadi berkat dan isi hati Tuhan disampaikan bagi setiap jemaat yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Oke, baik, shalom, selamat siang. Kurang semangat, sepertinya masih 50% yang baru sarapan tadi ya. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk bisa datang beribadah dan memuji Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan. Saudara, saya membawa pesan hangat dari teman-teman dan rekan sepelayanan dari GKY Kebonjeruk buat setiap kita GKY Jemaat Palembang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini tema yang diberikan kepada saya judulnya adalah siapa yang mau melihat hari-hari yang baik. Dan tema ini yang disusun oleh para pengurus juga gembala kita Pendeta Surya di tempat ini dikutip dari ayat yang akan kita baca bersama di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga 12. 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat ini bagi saudara sekalian dan kita akan membaca bersama-sama begitu ya. Jadi saudara buka Alkitabnya masing-masing karena saya tidak sediakan ayatnya di slide yang ada di depan. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara ayat 9, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-12. Di bawah satu perikop judul kasih dan damai. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali di sebuah negeri antah berantah adalah seorang tabib palsu bernama Aliong. Tadi dia jadi WL, sekarang dia cosplay jadi tabib. Saudara, kalau menemukan hal-hal yang kesamaan, muka, mungkin nama, atau tempat, hanya fiktif, belaka. Oke, kita balik ke cerita Aliong. Tentu ini bukan guru Injil Richard. Karena ada kumisnya kalau kita perhatikan di depan. Ya, panjang lagi kumisnya. Aman ya? Ini sudah minta izin ya. Jadi tadi di KU1 saya lupa sampaikan bahwa saya sudah minta izin kepada tokoh-tokoh yang akan ditampilkan. Saudara, di negeri antah berantah ini ada seorang tabib palsu. Jadi ini gak asli saudara ya.
Dia ini tabib palsu yang ngaku-ngakunya bisa nyembuhin orang, tapi nggak bisa sebenarnya. Cuman berbekal bahasa tutur kata yang manis ya. Sehingga akhirnya orang percaya dengan si tabib ini. Apalagi kalau tabibnya ganteng kayak opa Korea. Wah, lebih percaya. Nggak sakit pun kadang-kala datang gitu kan. Saudara sekalian, lalu kemudian banyak orang di desa tersebut yang datang berobat kepada tabib ini begitu. Lalu kemudian saudara sekalian, sampai suatu kali Bapak Alyong ini dia mengalami sakit saudara. Dan kemudian sakitnya itu cukup parah sampai akhirnya dia nggak bisa sembuh. Dan kemudian istrinya pusing, anak-anaknya pusing begitu ya. Akhirnya istrinya memberikan saran kepadanya. "Pa, kamu datang ke tabib yang di desa seberang itu. Konon katanya ini tabib bisa nyembuhin orang banyak katanya." Akhirnya Alyong ini menuruti perkataan istrinya. Dan dia berkunjung ke desa seberang dan dia menuju ke tempat seorang tabib bernama Ahong. Oke, ini sudah editan yang paling bagus ya. Karena saya sampai 1:30 malam ini baru WA si Ahong. Wah, saudara sekalian, dia datang ke kliniknya Ahong ini. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa dia sakit begitu ya. Wah, akhirnya diceklah oleh si Ahong ini. Si Alyong diperiksa oleh Ahong saudara. Tadi di KU1 saking saya lupa nama Alyong Ahong kebalik-balik saudara ya. Jadi tolong saudara ingetin saya juga kalau kebalik begitu. Saudara sekalian, Bapak Alyong ini datang ke Ahong 3 kali. Dan sekali check up saudara, karena waktu itu belum ada BPJS. Sekali cek lumayan mahal. 100 keping perak harus dibayar dan dia 3 kali datang ke klinik Tongfang. Salah dong ya. Klinik Bapak Ahong 3 kali datang gak sembuh. Sembuh. Wah, 300 keping perak melayang begitu saja. Sampai akhirnya terbesit di dalam pikiran Bapak Alyong ini. Jangan-jangan Bapak Ahong ini sama kayak saya. Tabib palsu. Penipu. Waduh, kacau ini begitu ya. Buaya kok dikadalin, kan kira-kira begitu saudara di dalam pikirannya. Lalu kemudian dia berpikir begitu ya, dia balik ke rumah lalu kemudian dia berpikir satu ide. Saya nggak legowo dan saya nggak rela kalau uang 300 keping itu saya berikan dengan ikhlas kepada Bapak Ahong. Dan dia terpikir satu ide cermelang. Kalau begitu saya akan buka klinik tepat di seberang dari tempat kliniknya Bapak Ahong saudara. Lalu kemudian akhirnya dia bukalah klinik. Wah, singkat cerita ya. Dia buka klinik di depan rumah Bapak Ahong. Nah, lalu kemudian saudara sekalian, tulisan di atas kliniknya itu adalah begini saudara ya. Sembuh bayar 100 keping. Kalau tidak sembuh saya kembalikan 1000 keping perak. Wah, akhirnya saudara sekalian, klinik dari Bapak Ahong ini sepi. Dan dia bingung, kemana ya pasien? Biasanya hari-hari ada aja yang datang mau disembuhin. Kok kali ini gak ada sama sekali? Lalu kemudian asistennya datang dan dia kemudian katakan, Pak Bos, coba lihat di seberang rumah Pak Bos. Ada klinik Bapak Alyong yang beberapa waktu kemarin sempat datang ke sini untuk di check up. Dia bikin klinik dan tulis ada flyer gede di situ. Kalau sembuh bayar 100 keping, tidak sembuh uang kembali 1000. Wah, akhirnya panas hati juga Bapak Ahong ini. Dan dia terpikir satu ide cermelang. Kalau begitu saya akan berpura-pura sakit dan kemudian saya akan mendapat uang 1000 keping perak itu. Asistennya tanya, tapi caranya bagaimana Pak Bos? Tenang, saya akan pura-pura sakit bahwa lidah perasa saya mati rasa. Kalau dia kasih obat, nanti tinggal saya bilang aja, masih belum sembuh. Toh dia nggak bisa ngecek benar atau salahnya. Yang tahu kan cuman saya. Oke, katanya mantep Pak Bos. Lalu kemudian akhirnya dia datang ke klinik Bapak Alyong ini. Terkejut Alyong. Oi, kamu ngapain datang? Aku nih sakit katanya. Lalamo aku sakit. Kau jingok be, toko aku di depan klinik aku. Tidak buka selama berapa hari. Aku nih sakit, kau nih sakit apa? Masuk dulu, masuk gitu ya. Jadi karena ada jalur ordal, di tengah banyak kerumunan, dia masuk duluan saudara. Dan dia tidur di tempat tidur yang kok kayak mirip ya, kayak klinik pertama ya. Oke, ini karena kekurangan
properti, saudara. Lalu kemudian Bapak Ahong ini tidur begitu ya sambil dicek. Keluhannya apa Pak? Aduh, lidah saya ini mati rasa. Saya nggak bisa ngecap apa-apa. Istri saya masak ya kangkung Ajinomotonya udah 1 kilo. Waduh, tetap gak ada rasanya begitu ya. Akhirnya saudara sekalian, Bapak Aliong ini waktu dia ngecek, dia kepikir saudara. Jangan-jangan Ahong ini sengaja datang dan dia mau nipu aku. Dia nggak tahu kalau aku ini buaya, dia kadal gitu ya. Wah, akhirnya saudara sekalian, Bapak Aliong juga punya ide saudara. Oh, kamu sakitnya begitu ya? Sebentar, saya racik dulu obatnya. Dia pergi ke belakang, dia peres jeruk nipis yang paling asam di desa itu sampai penuh 1 gelas. Dan dia kemudian datang lagi dan dia katakan, ini obat silahkan diminum. Akhirnya gak berapa lama diminum sama Bapak Ahong. Dan apa yang terjadi? Semburan saudara ya. Ternyata Bapak Ahong terkejut, dia nyembur saudara dan dikatakan, buset ini apaan? Ini bukan obat, ini jeruk yang begitu asam. Dan kemudian Bapak Aliong katakan, nah sekarang kamu sudah bisa merasakan kembali rasanya. Bayar 100 keping perak. Wah, akhirnya kenalah si Bapak Ahong ini. Mau ngadalin ternyata dibuayain sama Aliong saudara ya. Saudara sekalian, kalau mau coba-coba ngecek aja ya, silakan hubungi nomornya Bapak Aliong ada di depan ya. Konon katanya bisa nyembuhin sih. Oke. Ini bukan yang WL tadi ya, ini Aliong, beda. Oke, saudara sekalian, di balik kejenakaan kisah ini tersimpan sebuah realita bahwa soal tipu menipu merupakan hal yang kerap kita dengar dan terjadi di sekitar kita, bukan? Kalau dulu mulai dari zaman kita kecil, SMS nak tolong isiin mama pulsa, sampai hari ini tipu-tipu elit politik saudara begitu ya. Aduh, ini materi pinggir jurang nih jangan-jangan ya. Saudara sekalian, ucapan menipu dan jahat selalu menghiasi dan ada di sekitar kita sebagai manusia. Ada di sekitar kita dan menghiasi drama kehidupan kita sebagai manusia. Saudara sekalian, kita mungkin pernah ditipu, mungkin di dalam keluarga kita, ya. Wah, katanya usaha bisnis bareng sama keluarga. Oh, keluarga dipercaya pasti. Tapi ternyata dicia, ya, bukan sama-sama cia, tapi dicia, saudara. Atau rekan bisnis, atau rekan pekerjaan kita, ya. Wah, ditipu juga sama teman. Ngomongnya A, yang dilakukan B. Bahkan di dalam konteks kehidupan bergereja, saudara, bisa jadi kita juga mengalami yang namanya keadaan ditipu oleh sesama rekan di dalam gereja. Dan saudara sekalian, orang Kristen tidak kebal dengan yang namanya virus yang satu ini. Dan inilah realitanya, kita mungkin pernah menjadi aliong atau bahkan ahong, saudara, di dalam kehidupan ini. Kita pernah ditipu, tapi kita pernah menipu juga mungkin, saudara. Dan kalau kita perhatikan ada tren belakangan ini di kalangan anak muda, ya. Tulisannya adalah kenapa hal-hal kecil aja harus bohong. Wah, langsung disambut sama jemaat begitu ya. Obat nyamuk, katanya obat nyamuk. Tapi ternyata bukan untuk sembuhin nyamuk. Wah, gitu ya. Kenapa hal-hal kecil ini aja harus bohong. Gaji 1 bulan, katanya 1 bulan. Tapi 1 minggu sudah habis. Kenapa hal-hal kecil begini harus bohong. Bares krim, dipikir jualan es krim. Ternyata enggak gitu ya. Kenapa hal-hal kecil harus bohong. Dan lain sebagainya. Saudara, di kalangan anak muda tren ini dan meme ini sering berseliweran. Tapi mari kita coba lihat di dalam kehidupan bergereja, saudara. Katanya datang ke gereja setiap minggu ya. Tapi kemudian waktu acara ibadah, ngobrolnya terus sama gebetan. Mana ada ngobrol sama Tuhan. Wah, gitu ya. Enak tadi lagu bahasa Inggris. Wes. Di belakang malah asik ngobrol terus sama gebetannya gitu ya. Boro-boro mau jalin relasi sama Tuhan, sama pacar terus begitu ya. Lalu kemudian apa lagi, saudara? Wah, pelayanan yo, kalau datang ke gereja apa-apa disebut solideo gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi waktu kelar ibadah gak ada apresiasi, bete saudara, bad mood. Gak mau makan siang, dikasih bakso gak mau, dikasih kue tiaw alun gak mau ya. Kalau gak mau kasih saya aja. Setuju ya? Yang di atas sama di bawah. Ya ini
saudara ya, hal-hal kecil tapi kenapa mesti bohong saudara? Katanya orang Kristen harus jadi garam dan terang. Tapi kenapa sekarang jadi garam dan madu? Waduh, ini bagaimana ceritanya begitu ya? Lalu kemudian saudara, katanya orang Kristen perkataannya baik. Wow, ngucap berkat, shalom, wah itu kan. Susu, ii shalom, gitu kan. Cece, koko, wah, apa kabarnya? Tapi kemudian saudara sekalian, kalau marah, sudah dilepas dari komplek gereja, wush kayak ular saudara, kemana-mana. Dan perkataannya, perkataan yang tidak baik untuk didengarkan. Saudara sekalian, Allah tentu tidak suka dengan model kehidupan orang Kristen macam seperti ini. Ya, Allah tidak suka dengan orang Kristen yang ucapannya jahat, kotor, menipu, dan tidak benar. Justru yang Allah kehendaki adalah supaya kita punya ucapan yang baik saudara. Ucapan yang menjadi kesaksian, yang menceritakan tentang karya Allah dan menjadi hal yang baik dan membangun sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar melalui teks yang tadi sudah kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Soalnya kalau kita perhatikan konteks umum dari 1 Petrus ini, kita akan memahami bahwa orang Kristen yang hidup di abad pertama secara khusus, karena surat 1 Petrus ini ditulis kira-kira tahun 60 begitu saudara ya. Tapi secara keseluruhan keadaan umat Kristen di abad pertama, di bawah abad pertama itu sangat menderita. Mereka ditekan dari berbagai sisi, termasuk salah satunya adalah dari pemerintahan Romawi. Saudara, orang Kristen saat surat ini ditulis yang ditujukan kepada jemaat Asia kecil yang tersebar saudara ya, mereka mengalami penganiayaan yang begitu berat sekali. Nah, di tengah mereka mengalami satu penganiayaan yang begitu berat, Rasul Petrus kemudian menguatkan iman jemaat, tetapi sekaligus mendorong mereka untuk bisa menghidupi yang namanya kekudusan hidup. Dan salah satu poin yang ditekankan oleh Petrus di dalam bagian yang kita baca adalah soal perkataan yang baik. Kesaksian hidup yang baik di tengah keadaan yang tidak baik. Maka dari itu saudara sekalian, poin yang pertama yang kita belajar di teks ini adalah bahwa perkataan yang baik dan benar sesungguhnya adalah respon atas anugerah Tuhan. Saudara, nanti belakangan kita akan coba melihat ya, bahwa ada banyak sebenarnya konsep yang berseliweran yang tidak sesuai dengan Injil yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kalau orang baik sama saya, baru saya baik sama dia. Tetapi Injil mengajarkan yang berbeda ya. Perkataan yang baik justru adalah respon atas anugerah Allah itu. Saudara, sebenarnya ide tentang kehidupan orang benar yang dinyatakan di pasal 3 ayat yang kita baca sudah didengungkan oleh Petrus berulang-ulang. Kalau kita baca di pasal yang kedua ayat yang pertama, lalu kemudian pasal 1 ayat yang ke-14, Petrus terus mendengungkan tentang konsep orang benar. Ya, bagaimana umat Allah sebagai seorang yang harusnya hidup di dalam kebenaran ilahi itu. Petrus mengingatkan jemaat tentang kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari maut kepada terang. Maka kemudian saudara, saya senang ayat bulan ini di gereja kita, Efesus 5 ayat yang ke-8 saudara. Ingat itu, karena tiap minggu kita akan selalu didengungkan hal itu. Kita yang tadinya kegelapan, tapi kemudian dibawa Tuhan menuju kepada terang itu. Kita yang tadinya umat yang harusnya binasa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, pesan inilah yang juga dinyatakan Petrus bagi setiap kita. Mengingatkan jemaat di Asia kecil bahwa kalian adalah orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan pesan ini dipertegas lagi di pasal 2 ayat 9-10. Kamu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan daripada Allah. Dan kemudian saudara, Petrus menyingkat istilah ini dengan satu istilah yang disebut dengan batu hidup. Di ayat 4 dan ayat yang ke-5, pasal yang kedua. Saudara, awalnya istilah batu hidup ini dirujuk kepada Kristus sebagai batu penjuru yang dibuang. Tetapi ketika kita lihat di ayat yang ke-5 saudara, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup, living stones. Jadi ada satu penggambaran yang digunakan oleh Petrus di dalam bagian ini, bahwa kita sebagai umat Kristen disebut sebagai batu hidupnya Tuhan. Kita
dikatakan atau secara tidak langsung Petrus ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen adalah Kristus kecil yang memancarkan terang Tuhan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Dan ciri-ciri batu-batu hidup itu adalah seperti yang kita lihat di dalam konten yang ada di depan ini, saudara. Kalau kita lihat secara narasi firman Tuhan 1 Petrus, maka menarik sekali ayat yang kita baca itu 3:12. Di sana ditulis respect for everyone, menghargai, menghormati orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi dari pasal sebelumnya saudara yang di atas juga dikatakan seperti itu. Pasal 2:13-17. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya dari bahasan ini bahwa kata kuncinya adalah respect, menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kemudian saudara kita bisa simpulkan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa perkataan yang baik itu tidak didasarkan pada kebaikan orang kepada kita. Ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Tetapi justru kita bersikap baik, kata-kata kita mengeluarkan berkat kepada orang lain justru dibangun atas dasar kebaikan Allah yang sudah pertama kali kita terima di dalam kehidupan ini. Maka jemaat Asia Kecil didorong untuk tetap menjaga lisannya meskipun mereka mengalami tekanan dari pemerintah Romawi. Saudara, kalau kita sebentar membayangkan bagaimana kita kalau menjadi atau hidup di zaman orang Kristen abad yang pertama. Saudara, mungkin kita akan kesel, kita akan jengkel dan rasanya susah sekali untuk mengucapkan kalimat berkat itu kepada orang yang terus menghina, yang menyudutkan, yang menyalahkan kita, saudara. Secara manusia rasanya kita kepengen banget ngumpat, saudara. Dan sepertinya hal yang wajar bukan di dalam situasi seperti itu kita bersikap tidak baik kepada mereka. Secara manusia ya saudara, tetapi Injil mengajarkan sebaliknya. Kalau dunia mengajarkan bahwa kita baik kepada orang yang baik, Injil mengajarkan sebaliknya. Bahwa kita tetap baik meskipun orang di sekitar kita tidak baik kepada kita. Sulit? Iya sulit sekali. Tetapi itulah ajaran Injil yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Saudara, Injil mengajarkan agar kita menjadi batu-batu hidup. Living stones-nya Tuhan. Bukan justru menjadi batu sandungan buat sesama yang ada di sekitar kita. Sekarang coba kita tanya pada diri kita sendiri. Saudara, apakah saat ini kita sedang atau pernah mengalami situasi yang membuat kita marah, saudara? Apapun itu. Kesel mungkin dengan teman di kantor, ya, udah dijelasin, gak ngerti-ngerti gitu ya. Atau selalu ngusilin kita. Atau mungkin anak kita di keluarga gitu ya. Gak bisa ngebantu orang tua malah bebanin terus begitu kan. Atau sebaliknya juga, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dan lain sebagainya saudara. Pernahkah kita mengalami situasi yang membuat kita marah? Apa yang biasa kita lakukan? Apa yang biasa kita ucapkan kepada mereka? Apakah kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak membangun? Kutukan kepada mereka? Kalimat-kalimat yang mungkin merendahkan mereka? Dan isi ragunan keluar semua saudara. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berbicara tentang salib Kristus. Bagaimana dia telah mengorbankan nyawanya, mati buat kita. Dan kita sudah terima janji Tuhan sehingga kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ingat kebaikannya saudara. Dan kebaikan itu yang mendorong kita untuk menghidupi peran kita sebagai batu-batu hidup buat sesama yang ada di sekitar kita. Poin yang kedua saudara, dari ayat 10 hingga ayat yang ke-12, bahwa mencintai hidup itu dimulai dengan menjaga lidah. Mencintai hidup dimulai dengan menjaga lidah. Saudara, ada pepatah yang mengatakan begini, kata-kata dapat menginspirasi orang, tapi di sisi yang lain kata-kata bisa menghancurkan. Dengan kata-kata yang sama, kita bisa bilang ke istri, kamu adalah satu-satunya permata di dalam kehidupanku. 10 tahun mendatang, tiba-tiba ditemukan chat-chat yang tidak benar, begitu ya, di HP suaminya. Atau sebaliknya saudara. Karena itu isu yang belakangan ini banyak terjadi, gitu ya. Istilahnya gundik lah, saya tim istri sah lah, tagar istri sah, dan lain sebagainya saudara. Saudara, ada banyak peristiwa di dalam hidup yang berakhir berantakan hanya karena tidak bisa menjaga lidah. Salah ngomong sama teman kantor,
begoco. Berita belakangan ini di daerah Sumatera Barat atau saya lupa lokasi tepatnya. Karena salah ngomong saudara, malah bacok-bacokan, lebih ngeri lagi saudara ya. Salah ngomong di dalam rumah tangga, orang tua dan anak cekcok seminggu. Istri nyalahin suami terus, suami jadi nggak betah di rumah. Amin. Saya ulang, mungkin belum terlalu dipahami ya. Istri nyalahin suami terus, suami jadi nggak betah di rumah. Amin bapak-bapak. Wih, siapa tadi? Panitia tolong catat. Suami-suami kalau denger kayak gini, biasanya dia pura-pura tidur atau pura-pura lagi baca WA gitu ya. Soalnya kalau dia iyain, lupa sebelahnya ada istri. Wah, malam ini gak tidur di rumah tuh kayaknya gitu kan. Atau bisa sebaliknya sih saudara sekalian, ini hanya contoh aja. Saudara, menjaga lisan ternyata hal yang begitu penting untuk dilakukan. Maka kalau kita lihat konteks ayat ini ya, khususnya di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Ayat ini berhubungan atau punya paralel dengan Mazmur 34 ayat 13 hingga 15. Kalau saudara membaca di Mazmur 34 itu ada rujukan lainnya lagi di kitab Samuel saudara ya. Yaitu kehidupan Daud ketika dia berhadapan dengan Raja Akis. Waktu itu dia pura-pura gila ceritanya saudara ya. Pesan intinya tapi sama ya, bahwa rahasia hidup bahagia adalah menjaga mulut dari tipuan dan dari sesuatu yang jahat. Maka kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kata menjaga itu lebih tepat diartikan sebagai tindakan untuk menghentikan atau meninggalkan sesuatu yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan saat itu, saudara. Lalu kemudian kata jahat di dalam bagian ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang bejat, yang merugikan, yang tidak membangun. Saudara, dari dua pengertian bahasa Yunani ini kita dapati bahwa menjaga lisan dimaksudkan di dalam Alkitab bukan hanya berbicara tentang larangan kata-kata yang menipu sesama, tetapi juga perkataan yang merugikan, yang tidak penting, yang tidak membangun, yang tidak berfaedah harus ditinggalkan saudara. Apa sih yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak ada faedahnya? Kalau di dalam bahasa anak game biasanya trash talk saudara begitu ya, atau bahasa yang kita lebih akrab di anak muda BACOT saudara begitu ya. Saudara sekalian, apa contohnya? Misalkan perilaku menyindir, kita gak suka sama orang gitu ya. Alih-alih kita ngomong sesuatu yang bersifat konstruktif di depan, salah kamu 4 mata begitu ya, salah kamu di sini begitu, bisa nggak, bagaimana dan lain sebagainya. Kita malah nyindir saudara, nyindir di mana? Di WA lah, kita pakai akun fake account di sosial media, kita seeding saudara begitu ya, komen hal-hal yang negatif dan lain sebagainya saudara ya. Atau mungkin gosip, membicarakan sesuatu yang tidak baik, aib tertentu saudara di dalam kehidupan seseorang. Tetapi kemudian kita bicarakan begitu ya kepada orang-orang lain saudara. Sok petantang petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur. Gitu. Saya latihan seminggu lah untuk bisa ngomong itu saudara. Giliran waktu dia ditantang karena dia banyak BACOT-nya tadi begitu ya. Lalu kemudian dia tiba-tiba jadi ayam sayur kayak tadi begitu ya. Saudara, bukankah ada pilihan-pilihan yang lebih bagus kita lakukan ya? Kalau tidak senang, kita bisa katakan 4 mata dengan hal-hal yang baik tadi saudara, dengan bahasa yang baik juga. Saudara, maka kemudian ada kutipan yang mengatakan begini, bahwa akar dari segala kebaikan justru berasal dari menghargai orang lain. Bagaimana kita belajar menghormati, menghargai orang lain, kita dihargai dan kita juga belajar untuk menghargai orang lain saudara. Dan disitulah muncul yang disebut dengan kebaikan-kebaikan tadi. Dan apa yang menjadi kutipan ini juga sama dengan yang diajarkan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-14. Bahwa setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Saudara bayangkan, perkataan yang baik justru membawa kebaikan tertentu juga bagi diri kita. Ya. Dan sebaliknya ayat ini mengatakan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan oleh tangannya. Dia menyingkronkan, menyamakan antara perkataan saudara, sesuatu lisan dengan apa yang dikerjakan, keseluruhan hidup dan sikap dari orang tersebut. Maka dari itu saudara sekalian, mulut yang baik mendatangkan bahagia.
Tetapi mulut yang jahat mendatangkan bahaya. Bedanya hanya di G doang, saudara. Anak muda sekarang kalau tulis bahagia mungkin saking bahagianya itu pakai gitu. B-A-H-A-G-Y-A. Bahagia gitu ya. Entah apa maksudnya gitu kan. Tapi kita paham bahagia maksudnya gitu ya. Tapi menarik jadinya saudara. Karena anak muda sekarang pakai istilah pakai G, gia gitu ya. Mungkin biar kiowo lucu-lucu saudara ya. Kalau kita lepas G-nya, mulut yang jahat mendatangkan bahaya. Hati-hati saudara ya. Kembali kepada ayat yang kita baca ini. Meskipun konteks jauh dari ayat ini adalah Mazmur 34. Bicara tentang kisah Daud bersama dengan Raja Akis. Lebih jauh lagi nanti di Samuel saudara. Tetapi sebenarnya konteks dekat dari ayat ini berbicara menggunakan perkataan di dalam komunitas umat percaya. Artinya menggunakan kata-kata yang baik di dalam komunitas gereja. Perhatikan ayat yang ke-8 dari perikop yang kita baca. Petrus katakan, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Yang menarik adalah kata hendaklah kamu semua. Petrus merujuk kata kamu semua ini bukan kepada pihak luar saudara. Meskipun konteks umumnya memang betul mereka ditindas oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Tetapi Petrus mengarahkan juga ayat ini kepada komunitas gereja. Termasuk komunitas gereja saat ini GKY Jemaat Palembang. Saudara, Petrus menyadari bahwa umat Allah harus punya kontrol terhadap cara ngomong, lisannya, lidahnya. Sebab tanpa ucapan yang baik, gereja tidak akan mungkin bisa menjadi kesaksian. Gereja gagal menjadi kesaksian kalau kita umat pilihan Tuhan gagal menjaga lisan kita kepada orang di luar gereja. Secara eksternal, konteks ini mereka gagal menjadi kesaksian di tengah masyarakat Romawi. Dan yang lebih buruk lagi ketika mereka tidak menjaga lisan, komunitas internal mereka yaitu gereja mereka hancur bersama-sama. Saudara, artinya ayat ini berbicara begitu lantang buat kita gereja masa kini. Kesaksian hidup kita bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Wah, RT kita lihat kita bagus begitu ya. Kalau orang Kristen ya, dia rapi, dia santun, 5S begitu ya. Sopan, santun, senyum, sapa, satunya lagi shalom begitu ya. Saudara sekalian, kita bukan hanya berbicara hidup dilihat oleh orang lain. Tapi bagaimana internal kita melihat kita saudara. Sekarang coba lihat samping kiri kanan kita. Jangan-jangan ada mata-mata sinis yang kurang-kurang percaya begitu ya. Itu tuh dia tuh kemarin tuh. Lagaknya aja kalau WL bagus. Ini bukan yang di sini ya. Ini ya, bukan ini ya. Aman kita ya. Ya. Itu aja nih. Ini contoh aja contoh. Itu tuh, di atas dia keren banget tuh. Nanti kalau sudah di sini, katanya. Saudara sekalian, kembali kepada kutipan di awal tadi. Words can inspire. Kata-kata dapat menginspirasi, dapat membangun, tetapi di sisi yang lain kalimat juga dapat menghancurkan. Saudara, gereja seyogianya adalah tempat di mana kasih Tuhan dan persaudaraan itu muncul. Maka di dalam 1 Yohanes 4:21, bahkan kalau kita rujuk lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-15, 17, perkataan daripada Tuhan Yesus bahwa harusnya murid-murid Tuhan harus saling mengasihi, gitu ya. Saudara, itu adalah perintah daripada Tuhan. Ya, hidup saling mengasihi di dalam komunitas. Tapi bukankah kalau kita membuka mata kita saudara, tidak jarang kita melihat fenomena di mana gereja justru menjadi tempat di mana air mata dan kekecewaan muncul. Datang ke gereja bukannya diseka air mata kita, justru air mata bercucuran di sana. Kritik, konflik muncul dengan subur di sana sini. Saudara, alih-alih berpikir tentang adanya perkataan yang membangun, justru ada banyak perkataan yang menjatuhkan di dalam gereja. Maka kemudian ada kutipan yang mengatakan, justru akar dari konflik di dalam gereja, justru bukan tentang perbedaan teologis. Perbedaan tentang, kamu doktrin mana. Tapi yang lebih banyak adalah tentang interest kita, personal kita dengan orang-orang yang ada di sekitar gereja. Saudara, adalah sebuah utopia di mana gereja disebut dengan sebagai harapan dunia jika kita sebagai umat Allah gagal mengasihi dengan perkataan dan perbuatan kita. Maka dari itu saudara, Petrus kemudian menyarikan semua yang dia tulis itu dengan kalimat kira-kira begini saudara. Good life itu tidak pernah terpisah dari good relationship. Hidup
yang nyaman, kan tadi ayat 8 itu kan ayat yang ke 10, 12. Di sana dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, saudara. Kesimpulannya adalah menurut Petrus, saudara, dan dari pemaparan Alkitab dan ajaran Injil, saudara, good life tidak pernah terpisah dari yang disebut dengan good relationship. Kalau kita mau mendapatkan berkat ilahi di dalam komunitas, seperti janji firman Tuhan di dalam Mazmur 133, hidup rukun seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, saudara. Saudara, itu bukan hanya didapat dari berkat Allah saja, betul Tuhan memberkati. Tetapi di sisi yang lain, saudara, di bagian Alkitab yang lain, kejarlah perdamaian, saudara, satu dengan yang lain. Artinya, kita perlu menurunkan ego kita. Kita perlu menurunkan standar kita dan kita mencari yang disebut dengan kepentingan Kristus di atas kepentingan diri kita masing-masing. Saudara, good life tidak pernah dibangun atau terpisah dari good relationship. Good relationship dimulai dengan menjaga lidah untuk tidak mengucapkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu, yang melukai, yang tidak membangun. Saudara, saya senang dengan kutipan yang ada di layar Videotron Simpang Polda, ya. Kalau sekarang kalau nggak salah tulisannya itu tentang kebakaran hutan atau premanisme atau judol begitu ya, saya lupa, saudara. Tetapi beberapa bulan yang lalu saya senang sekali waktu belokan di bawah flyover Polda itu, saya lihat, saudara, saring sebelum sharing. Wah, sebelum kita ngomong, saudara, sebelum kita sharing, karena sharing itu kebutuhan sosial kita sebagai manusia sosial begitu ya. Sebelum kita sharing sesuatu kepada orang lain, saring dulu, saudara. Gak semua harus kita ceritakan. Gak semua harus kita ungkapkan. Gak semua harus dari ragunan itu keluar, saudara. Saring sesuatu sebelum kita sharing kepada orang lain. Ini by the way, saya gak dapat gambar ilustrasi, jadi saya pakai V60 aja ya. Ini kopi yang disaring, kira-kira begitu, saudara ya. Perkataan kita jangan ampas mulu begitu ya. Sesekali kopi yang enak begitu ya. Apalagi dicampur sama susu dan ada gula aren. Jadi kapan kita ngopi? Nanti sore saya free sih. WA aja nomor Alyong tadi. Saudara sekalian, sebaliknya, bila kita terus saling menggigit dan menelan seperti yang ditulis di dalam surat Paulus Galatia 5:15. Jika kamu saling menggigit dan menelan, awaslah kamu jangan saling sampai membinasakan. Saudara sekalian, kalau kehidupan kita seperti demikian, maka firman Tuhan di ayat yang ke-12 menuliskan bahwa Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ayat ini bukan ditulis justru kepada orang di luar dari tembok gereja, tetapi justru di dalam komunitas gereja itu sendiri. Saudara, kalau kita mau menjadi kesaksian, itu bukan hanya berbicara tentang apa pendapat orang lain buat kita. Tapi coba tanya di dalam komunitas gereja, seberapa bagus kualitas daripada komunitas kita. Tanya sesama di dalam gereja. Pelayanan kita akan jauh dari kata diberkati dan jauh dari kesaksian kalau kita tidak menjaga lisan dan kesaksian hidup kita. Pada akhirnya, saudara sekalian, jadikan Kristus sebagai teladan hidup dan perkataan. Ketika kita melihat gambar di depan, saudara, ini adalah gambar bukan hanya Bukit Golgota, tapi ada jalan Via Dolorosa menuju Bukit Golgota itu. Dan kita langsung terbayang sebuah kisah di mana Tuhan kita, Kristus, digiring, dia dipermalukan, dia direndahkan, dia diludahi, dan kalau saudara membaca di dalam tensis Yunaninya, dilakukan secara berulang-ulang. Bukan 1-2 kali dipukul, bukan 1-2 kali diludahi berulang-ulang, direndahkan, saudara sekalian. Tetapi di dalam keadaan yang semenderita seperti itu, Kristus tidak mengutuk para prajurit Romawi, saudara. Padahal kalau Kristus mau, dia bisa ulti, saudara, begitu ya. Ulti, kelar, langsung victory, begitu kan? Saudara, tetapi tidak dilakukannya. Justru Kristus mengatakan di Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, di dalam kesengsaraan Kristus tetap memperkatakan berkat itu. Maka seharusnya kita sebagai umat yang telah ditebus, dikuduskan dan dipilih oleh Tuhan, maka kita seharusnya melakukan hal yang sama. Sebagai ilustrasi penutup, kalau ilustrasi penutup langsung seger lagi gitu, lama betul gitu kan. Masih ada sejam lagi lah. Saudara,
Apakah saudara kenal tokoh yang ada di depan? Ini bukan Koanes ya, by the way. Ya, secara singkat kalau kita lihat juga beda gitu ya. Tapi main gitarnya sama, mana Koanes? Wah, di luar. Pasti dia ketawa-ketawa itu di baby room. Saudara sekalian, ini adalah seorang penyanyi Kristen yang terkenal, namanya adalah Israel Houghton. Saudara, di tengah segala kehidupan yang menjadi berkat dan luar biasa dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Tapi tahukah kita bahwa hidupnya tidak sesempurna itu? Saudara, suatu kali dia sempat menceritakan bahwa ibu kandungnya itu pernah punya keinginan untuk menggugurkan kandungan. Artinya dia anak yang tadinya mau diaborsi, saudara, si Israel Houghton ini. Karena ibunya ini mengalami satu kejadian yang begitu berat di dalam kehidupannya. Keadaannya begitu parah, saudara. Ibunya ini depresi, dia stres berat, saudara. Dia kalut, bahkan dia sampai terjerat pakai obat-obatan narkoba untuk menenangkan dirinya, saudara. Sampai sedemikian parah kehidupan ibu kandung dari Israel Houghton ini. Intinya ibunya ini hopeless, saudara. Udah gak tahu lagi mau ngomong apa, udah gak tahu lagi mau berbuat apa. Yang dia tahu adalah anak ini harus digugurkan, kalau bisa aku juga ya lewat, ya sudahlah begitu. Dia udah gak terlalu memperdulikan hidupnya. Lalu kemudian di dalam tahap yang hopeless itu, ibu ini dia berjalan, saudara, ingin merealisasikan apa yang dia pikirkan untuk melakukan pengguguran itu. Dia mau melakukan tindakan yang tidak terpuji itu, saudara. Tiba-tiba di dalam perjalanan muncul seorang wanita tua yang entah dari mana kedatangannya. Berdiri di hadapan ibu tadi dan kemudian berkata kepada mama dari Israel ini. Dia katakan, "Nak, saya tidak mengenalmu dan saya tidak mau mengganggumu. Tetapi entah mengapa saat aku melihatmu, ada satu perasaan yang bergejolak di dalam hati saya dan saya mau mengatakan sesuatu kepadamu. Yang saya ingin mau katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Apapun yang sedang kamu alami, apapun masalah yang sedang berat kamu rasakan, percayalah bahwa semuanya akan berakhir dengan baik." So perkataan ini simpel sekali kan. Kita kalau WA itu kan biasa kita bilang gitu. Ketemu sama jemaat AI, sehat ya, Tuhan tolong dan lain sebagainya. Tetapi di dalam masa yang begitu suram yang dialami oleh ibunya ini, kata-kata ini seperti sebuah cahaya yang kemudian mengarahkan dia kembali untuk melihat dan bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Lalu kemudian Israel mengatakan, ibunya kemudian berlutut, saudara, dia tidak jadi melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan rencananya. Dan dia berdoa sama Tuhan, dia membatalkan keinginan yang sudah dia rencanakan itu. Dan sekarang anaknya tumbuh besar menjadi seorang penyanyi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjamah hati banyak orang bagi Kristus. Namanya adalah Bapak Israel Houghton. Saudara sekalian, apa yang kita pelajari hari ini? Saudara, perkataan kita itu bisa kita gunakan untuk membangun dan memberkati orang lain. Atau pilihannya kita mau menggunakan kata-kata kita untuk menjatuhkan, untuk menyerang, untuk mendiskreditkan seseorang, untuk membuat seseorang tidak nyaman atau bagaimana. Saudara, apakah kita mau dipakai Tuhan untuk memperkatakan berkat dan membangun orang lain, atau justru kita mau pakai kata-kata kita dengan sesuatu yang tidak benar itu? Kiranya Tuhan menolong kita melaksanakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kehidupan dan perkataan kami tidak kami pakai untuk membangun sesama di sekitar kami dan tidak menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tetapi saat ini kami mau berkomitmen bersama ya Tuhan, bahwa kami mau dipakai oleh Tuhan. Mulut kami mau dipakai untuk boleh memberkati dan membangun sesama yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakannya. Karena kami tahu seringkali kami jatuh, kami gagal, kami seringkali kehilangan kontrol terhadap diri kami. Dan kami melakukan banyak dosa. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus boleh terus menguatkan kami. Sehingga hati kami diubahkan, perkataan kami diubahkan. Dan kami boleh menjadi kesaksian yang membawa orang lain kepada Kristus. Dan hidup hanya bagi Engkau saja. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.